meneruskan Nabi Muhammad. Di sana dapat perintah sholat. Jadi sebenarnya sholat itu adalah solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Nabi Muhammad, termasuk juga buat kita. Jadi kalau kita ada masalah, mesti tinggalin sholat. Makanya ada hadis ketika orang berdiri untuk sholat, maka kepalanya itu ditaburi kebaikan. Dia ruku diselimuti rahmat Allah. Dia sujud sedang bersujud kepada Allah. Kalau dia minta doanya dikabul. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi ajak anak kita sholat, ajak suami kita ibadah, kita juga ibadah. Nawwiru takum bis-shalah wa qira'atil Qur'an. Cahayai rumahmu dengan sholat dan Al-Qur'an. Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua adalah panggilan ke tanah suci. Nih sekarang nih pada berangkat banyak negara lain dan orang kita yang dapat mendapat. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik labbaik Allah labbaik labbaik la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhalang ini masker suaranya. Saya ulang lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKI Masjid Darussalam Ustaz Dasmin ST beserta seluruh pengurusnya, dan doain beliau sehat selalu, barokah panjang umur. Ibu-ibu ketua RT kita doain insya Allah ke depan bisa jadi Bu RW, amin amin ya Rabbal. Bu RW kita doain jadi Bu Lurah, amin amin ya Rabbal. Ibu-ibu semuanya sehat semua Bu? Alhamdulillah. Para ibu, para jamaah sekalian yang saya hormati, taklim kita ini live streaming Bu. Yang punya aplikasi Ummah silahkan buka. Bahkan kita lagi bikin YouTube dakwah Islam. Channelnya adalah Firman Hanafi. Jadi malam sore ini di sini, ba'da maghrib saya di Masjid Asem juga sama. Jadi ibu-ibu ntar yang bisa lihat ya, langsung subscribe ya, biar nambah poin kita. Jadi ibu-ibu ada di ibu Ustazah. Amin ya Rabbal alamin. Para ibu, bapak, saudara, para jamaah taklim rahimakumullah.
Kita sekarang di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah ada peristiwa besar ibadah dalam Islam. Yang pertama ibadah haji, yang kedua ibadah apa bu? Kurban. Yang dua-duanya bermuara kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi saya nggak ngomongin itu. Saya ngomongin tentang 3 hal yang menjadi panggilan utama yang perlu kita siapin. Ada berapa bu? 3 panggilan utama. Yang pertama, panggilan Allah kepada kita adalah tentang sholat. Sholat 5 waktu. Ibadah sholat awal mulanya ada latar belakangnya tuh. Latar belakangnya Nabi dirundung masalah. Istrinya wafat, Siti Khadijah namanya. Maka dikenal dengan tahun duka cita, amul hus. Tuh Nabi ditinggal istrinya sampai nangis sedih 1 tahun tuh. Laki kita kayak begitu enggak kira-kira? Laki kita kira-kira kayak begitu enggak bu? Arti ibu enggak percaya sama suaminya. Enggak ada yang bela paman beliau wafat juga. Lalu beliau hijrah ke Taif, harapan dapat bantuan tapi malah ditimpukin. Kalau kampung saya nyebut timpukin itu nggak ngerti. Ada namanya dibagel, dibagel, diserampang, Menurut saya tahu serampang. Digepuk, ibu mulai lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Di sana dapat perintah sholat. Jadi sebenarnya sholat itu adalah solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat Nabi Muhammad, termasuk juga buat kita. Jadi kalau kita ada masalah, justru tingkatin sholat. Makanya ada hadis ketika orang berdiri untuk sholat, maka kepalanya itu ditaburi kebaikan. Dia ruku diselimuti rahmat Allah. Dia sujud sedang bersujud kepada Allah. Kalau dia minta, doanya dikabulin. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Silahkan bu sambil dimakan. Bu, silahkan selalu, gak apa-apa, sama biasa. Cuma kalau makan maskernya dibuka. Jangan ganggu ya, tanggung ya. Bu, silahkan dimakan, gak apa-apa. Para ibu saudara sekalian yang saya hormati, makanya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sholat itu sebagai penolong, jadikan sabar itu sebagai penolong. Bu, jujur ya, bu, ini kan orang Alamanda, Bekasi sekitarnya selamat dari COVID karena pada ibadah, betul nggak? Betul apa kagak? Tuh yang banyak kena COVID kan kebanyakan non muslim, betul nggak? Orang Islam alhamdulillah. Jadi ajak anak kita sholat, ajak suami kita ibadah, kita juga ibadah. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an.
cahayai rumahmu dengan sholat dan Al-Qur'an. Suaminya subuh, sholat subuh, bangunin bu. Bu, bangunin laki paling gampang ya bu. Tepak-tepak palanya, tepak-tepak pala, ya bu ustazah ya. Bangun nggak suami bu kalau tepak palanya bu? Habis tepak palanya enggak disentil-sentil kupingnya. Kuping kagak bisa bangun juga, palanya diunyek gitu. Bangun apa kagak suami? Istri juga begitu, dipercikin air masih nggak bangun juga, ambil gayung tuangi itu kepala istri, nggak bangun juga, gotong bini ceburin ke bak besar. Kagak bangun juga, siarin di Masjid Darussalam, innalillahi. Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua adalah panggilan ke tanah suci. Nih sekarang nih pada berangkat banyak negara lain dan orang kita yang dapat undangan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, labbaik Allah, labbaik labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya doain ibu-ibu sini tahun depan bisa berangkat haji, amin. Bisa berangkat haji bu, amin. Bisa berangkat haji bu, amin. Tapi udah pada daftar belum? Daftar. Bu, mau saya ajarin supaya gampang daftar haji, mau? Mau bu? Uang belanja sehari cukup nggak 100.000? Kalau dikasih suami satu hari cukup nggak buat 100.000 bu? Cukup sehari 100.000 ibu belanja. Setiap hari ibu tabung sisanya 900. 900. Bisa nggak berangkat bu? Nabungnya belanjanya 100. Tiap hari nabung 900.000, jadi bisa berangkat haji. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jadi ini panggilan. Man lahu zadun wa rakhilatun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan au insya'a nasraniyan. Orang yang ada duit, nggak ada halangan berangkat, nggak mau haji, matinya tinggal milih mati Yahudi apa mati Nasrani. Itu mau berangkat haji apa naik haji bu? Mau berangkat haji apa naik haji? Kalau mau naik haji kawin dengan Pak Haji. Naik haji jadinya, betul bu Hayati. Ibu sekalian yang saya hormati ini, jadi ini panggilan Allah. Setiap panggilan sikap mukmin itu adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati ya Allah. Ini sikap seorang mukmin. Panggilan yang ketiga adalah panggilan malaikat Ijrail.
malaikat bila Israil datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Toleng-toleng. Betul Bu? Saya lihat bicara kematian ini gak ada yang sedih, lihat wajahnya. Bu RW aja biasa aja. Ini biasa aja. Kenapa kita nggak sedih? Sebab biasanya kalau ada pengumuman di masjid, ada orang yang meninggal, selalu pertanyaannya nggak lepas dua. Satu, emang orang itu sakit apa? Betul nggak? Emang sakit apa itu? Sehingga kita sehat, seger, afiat, kita nggak merasa, oh bukan saya jauh. Padahal nggak ada hubungannya antara sehat dengan kematian. Nggak ada hubungannya antara sakit dengan kematian. Ada orang jamaah saya di masjid yang Mekar itu, Bu Hajjah Ani, taklim yang saya adai di rumahnya, dia dikerokin di dalam rumahnya, kedengeran pada jerit, Hajjah Ani orang Pulau Gadung tapi tinggal di Indopolres yang Mekar, meninggal di rumahnya lagi ngadain taklim. Bu, pada sehat. Jadi ada yang tadi taklim meninggal, ada yang habis ngaji meninggal, tapi jarang yang lagi ceramah meninggal, jarang. Yang lagi ceramah meninggal jarang. Tapi kalau yang lagi ngaji meninggal, yang lagi senderan di pojok, kalau yang lagi megang ceramah mah jarang, nggak ada. Amin ya Rabbal. Lalu kedua pertanyaan orang, umur berapa sehingga kita merasa masih muda, masih jauh. Oh masih muda, masih jauh saya 40, 50. Padahal nggak ada kaitan antara kematian dengan umur. Ada cucunya, kakeknya masih sehat, ada nggak? Kadang-kadang banyak anaknya duluan. Tapi umumnya biasanya kalau pohon, ranting yang paling cepat jatuh ranting muda apa ranting tua? Ranting tua. Biarin yang paling tua mana di sini. Kalau dia pengen bungkus kue, ustazah kasih, biarin, memang udah wayang. Tapi berdasarkan sensus, berdasarkan data, justru yang paling banyak itu yang masih muda. Coba aja datang ke kelurahan, setahun itu banyakan yang tua apa yang muda yang meninggal. Kalau nggak puas lagi datang ke kecamatan, catatan sipil, yang muda apa yang banyakan yang muda. Dari mana Pak Ustadz taunya? Saya tanya, yang suka ngetrek itu aki-aki apa anak muda? Yang suka ngeplay nyabu itu aki-aki apa nenek-nenek? Di anak muda. Yang mabok oplosan kira-kira aki-aki apa anak muda? Yang tawuran kira-kira aki-aki apa anak muda? Yang aborsi nenek-nenek apa anak muda? Nenek-nenek aborsi. Tanya mau kemana nek mau aborsi? Tahu Bu, nenek-nenek tahu? Tahu nenek-nenek? Yang ompong. Tahu Bu nenek-nenek Bu? Yang kisut. Tahu nenek-nenek? Yang bongkok. Tahu nenek-nenek Bu RW?
yang apa? Yang giginya abis, yang pakai tongkat tuh memang. Tapi alhamdulillah kita semua masih muda, amin ya Rabbal. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi ini panggilan Allah yang gak ada kaitannya dengan sakit dan gak ada kaitannya dengan umur. Ayo kita absen Bu, kita absen dah Bu. Kemarin Omas meninggal, betul gak? Omas meninggal. Tuh kalau ditanya malaikat mau tawa-tawa nih. Emang senengnya ketawa. Omas artis meninggal. Yang muda banget tuh, yang muda banget kan Nika Ardilla tuh 17 tahun. Ya Allah, artis 17 tahun. Lagu terakhirnya adalah Mama Aku Ingin Pulang. Betul apa kagak? Kecelakaan tunggal. Ada Jupe, kenal Pak Firman Jupe? Jupe yang gede banget. Meninggal. Habis Jupe ada lagi Olga kawan karibnya 26 tahun di Singapura, dirawat lama, nggak bisa menahan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Olga, ya, Olga meninggal juga, muda juga umurnya 32 tahun. Overdosis pertama di kalangan artis. Lagu terakhirnya adalah Aku Tak Biasa. Ada lagi Haji Mas Said 40 tahun. Ustadz Jepri Bukhari 40 tahun lewat 4 hari. Kiai Haji Arifin Ilham 49 tahun. Zainul Anjad 59 tahun. Kiai Habib Munzir wa Al-Musawa 40 tahun. Ya Allah, ayo dah Bu, mantepin iman, betul Bu? Iman mantepin, iman supaya mantep butuh suasana. Suasananya mana? Majlis-majlis taklim. Jangan jauh dari majlis-majlis taklim. Hadirnya kita bukan karena tugas, kalau karena tugas gak ada pahalanya, tapi hadirnya kita karena Allah Subhanahu. Nanti ketika syakaratul maut, wa idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun, Allah perlihatin kita, amal-amal kita semuanya kelihatan. Ngaji bukan karena perwakilan RT, tapi untuk amal kita. Iman butuh suasana. Apa itu? Majlis taklim, kawan-kawan yang baik. Jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari Quran, sehingga ketika kita mati dalam suasana iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam kondisi Islam. Ibu sekalian yang saya hormati, jadi janganlah kita merasa saya masih muda, saya nggak sakit-sakitan, tiap pagi tiap sore saya jogging bersepeda, nggak ada kaitan. Tapi perlu bagi kita menjaga kesehatan, sebab dengan sehat gampang kita beribadah. Tapi jangan beranggapan masih muda, masih sehat, jauh dari kematian. Ayo dah, karir dunia mah udah sampai semua. Ibu rumah tangga, betul gak? Gedein anak, betul gak? Gedein anak, rapihin rumah dikit-dikit sambil nunggu anak gede kita lepas nikah satu-satu. Itu karir kita selesai sudah. Tapi kita kejar karir kita di akhirat. Karir di akhirat gak ada lain dengan banyak-banyak ibadah. Apa yang kita bisa baca, zikir yang kita bisa tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, baca.
Quran yang kita bisa kepet. Anak saya masih kecil biasa habis Quran kepet dari awal sampai akhir. Selawat yang kita bisa baca, karena selawat itu nanti wajabat lahu syafaati, Rasulullah wajib memberikan kita syafaat. Bu-ibu sekalian yang saya hormati, nih besok Zulhijjah ada kurban, ada rezeki kurban dia jadi kendaraan kita nanti di akhirat, berjembat di Siratal Mustaqim. Bahkan pahalanya tahun ini lebih gede. Bab orang banyak yang kena dampak ekonominya, seneng kalau dapat daging kambing, daging kurban, justru pahalanya lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Ambil kesempatan ini, karena kalau kita nggak kurban sekarang masih lama, nunggu setahun lagi, belum tentu ada umur, belum tentu ada rezeki saat itu. Mantapin diri dengan iman dan Islam sehingga kita dicabut nyawa kita dalam kondisi iman dan Islam. Kan ada bu pendapat yang salah di kebanyakan kita. Orang kalau mati bilangnya apa bu? Pulang ke peristirahatan terakhir. Betul apa salah? Iya, salah. Orang kalau udah mati, apalagi amal solehnya dikit, kagak istirahat, habis dibikin malaikat selama-lama istirahat apa kagak? Saya tanya, istirahat apa kagak? Enggak ada yang istirahat. Pulang dengan tenang. Bagaimana tenang orang disiksa mulu, enggak ada amal. Banyak kita yang berpendapat. Nah, makanya umur yang kita miliki ini modal. Orang kalau punya modal ngapain aja enak. Kenapa orang dijadikan bendahara? Karena duitnya banyak, betul nggak? Kalau duitnya banyak bisa ngapain aja, ya kan? Nah begitu juga umur ini modal bagi kita. Pengen kita baik di sana, modalnya ada buat kita. Mata masih melihat buat baca Quran, kaki kuat melangkah buat ke tempat-tempat kebaikan, harta masih banyak, tangan masih bisa mengeluarkan duit dari kantong, keluarkan uang dari kantong, itu semuanya modal. Tapi kalau modal udah gak ada, umur udah gak ada, banyak sejarah di Quran menyebutin orang-orang yang mati itu ketika dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala matanya, napasnya udah tenggorokan, mereka baru memperlihatkan, mereka cuma ngomong satu doang tuh, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kesempatan saya sesaat aja, bentaran aja untuk sedekah, untuk jadi orang baik, tapi udah nggak bisa. Bu-ibu sekalian yang saya hormati, Alam Manda ini antik. Ada masjid, betul nggak? Ada masjid, ada kuburan depannya semua. Tiap hari kita lewat kuburan, pemandangan kita kuburan. Mestinya kan orang dengan adanya masjid ke kuburan ini banyakkan lari ke masjid untuk ibadah, betul nggak? Betul Pak Bu? Waduh, orang banyak yang mati dikuburin, wah rajin ibadah. Tapi terkadang masjid tegak berdiri, makin indah dibangun, nyumbang yang nyumbang, isinya kagak mau. Yuk, di samping nyumbang kita ngisi masjid ini. Maka syukur ada pengajian kayak gini. Syukur-syukur tiap hari begini Bu. Ramai masjid kata Allah, aku tidak jadi menimpakan azabku ketika kulihat rumah-rumahku ramai. Nih, alhamdulillah, yang terakhir pesan saya Bu, ini kan ngaji pahalanya gede Bu, betul kan? Bahkan orang tua kita dapat cipratan pahala. Cuma saya mohon,
tiap hari jaga hati kita. Apalagi COVID ini ujian buat kita. Penyakit yang paling banyak sebenarnya penyakit berburuk sangka. Penyakit apa, Bu? Inna ba'da dzanni ismun. Berburuk sangka itu dosa. Pahala kita diambil-ambil. Kalau udah habis pahala kita, dosa orang buat kita. Orang batuk dikata apa, Bu? Ya Allah. Orang flu pilek meriang diapain bilang. Bahkan kadang-kadang tetangga saudara mana yang meninggal langsung terkadang kita nggak mau takziah karena ditakutin meninggalnya kok. Ya Allah, ayo hindari penyakit ini, jangan berburuk sangka. Ya, tiada musibah datang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Tanam taufik yang mantap dalam diri kita. Tiada daun yang jatuh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sayang bacaan Quran kita, sayang sedekah kita, sayang taklim kita, sayang selawat kita. Tiap hari kita berburuk sangka dengan siapapun sehingga tiap hari tambah dosa, tambah dosa, tambah salah. Na'udzubillahi min dzalik. Para ibu saudara sekalian saya hormati, mari sama-sama tutup alis kita. Mudah-mudahan saya sehat, ibu-ibu sehat semuanya, ibu ya. Berkah rezeki kita, hajat kita terkabul, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin solehah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha nil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya Hafiz ya Hayyu ya Qayyum ya Allah ya Hafiz ya Hayyu ya Qayyum ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Allah ya Hafiz ya Fatah ya Alim ya Rahman ya Rahim ya Fatah ya Alim ya Rahman ya Rahim ya Fatah ya Rahman ya Rahim ya Fatah. Astagfirullahaladzim walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatihil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya mohon maaf kekurangan. Silahkan dibuka aplikasi Umma, tersimpan di sana tiap malam saya memberikan taklim secara online. Kemudian lihat di YouTube ya channelnya Firman Hanafi, ibu-ibu ada di sana. Dan terus kita bikin media dakwah secara YouTube. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.